Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekaligus mempresentasikan terkait dengan topik mengenai pengembangan agen anti-infeksi yang berbahan natural product. Obat anti-infeksi adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan obat apapun yang mampu menghambat penyebaran organisme menular atau dengan langsung membunuh organisme menular tersebut. Istilah ini mencakup antibiotik, anti jamur, antihelmintik, anti malaria, anti protozoa, agen anti tuberkulosis, dan antivirus. Pengobatan obat anti-infeksi sangat diperlukan dikarenakan kasus resistensi antimikroba yang semakin tinggi, dan salah satu pengembangan yang sudah mulai dilakukan adalah dengan melakukan proses pencarian senyawa bioaktif dari suatu produk alam atau natural product itu sendiri. Natural product adalah suatu kesatuan kimia yang dibentuk oleh organisme hidup alami dengan sifat farmakologis tertentu yang dapat berkontribusi pada penemuan dan perancangan obat yang penting. Salah satu rujukan untuk melihat terkait produk alam yaitu pada buku Dictionary of Natural Product yang berisi 200.000 informasi produk alam dan 4.000 bioaktif produk alam dari berbagai sumber dari hewan, tumbuhan, jamur, bakteria, dan yang lainnya. Perkembangan antimikroba dari produk alam, sebagian besar dari produk alam memiliki aktivitas antimikroba khususnya antibakteri, yaitu sebanyak 976 produk alam. Pada tahun 1981 hingga 2019, agen antimikroba yang telah disetujui oleh FDA total sebanyak 401 agen dengan rincian sebagai berikut. 185 antiviral sebanyak 12,4% berasal dari produk alam, 62 antibakteri 57% berasal dari produk alam, 30 antifungal sebanyak 11,7% yang juga berasal dari produk alam, dan 20 antiparasit sebanyak 45% yang berasal dari produk alam. Pendekatan dalam pencarian senyawa bioaktif dari produk alam dapat dilakukan dengan salah satunya adalah dengan pendekatan bioprospection, yaitu melakukan screening secara acak pada produk alam yang memiliki biodiversity yang memungkinkan dapat menemukan senyawa baru yang tak terduga tetapi membutuhkan waktu lama dan banyak material. Contoh penerapannya adalah pada marine organisme dan soil mikroba. Yang kedua adalah melakukan pendekatan ekologi dengan melihat interaksi antara organisme dan lingkungannya. Contohnya interaksi bakteri dan jamur senyawa yang dihasilkan tanam sebagai upaya pertahanan diri dan zoofarmakognosi. Selanjutnya adalah pendekatan filogenetik atau kemosistematik, yaitu berdasarkan kemiripan kandungan senyawa kimia dalam spesies yang mirip. Contohnya adalah screening spesies Artemisia untuk anti malaria. Selanjutnya adalah pendekatan secara etnofarmakologi. Pendekatan etnofarmakologi pada dasarnya tergantung pada pengalaman empiris terkait dengan penggunaan obat untuk penemuan senyawa aktif. Didasarkan pada botani, kimia, biokimia, farmakologi, dan banyak disiplin lain seperti antropologi, arkeologi, sejarah, dan linguistik. Informasi dapat diperoleh secara survei maupun dari teks sejarah. Kemudian pendekatan yang bisa dilakukan adalah pendekatan secara komputasi, di mana prediksi aktivitas biologis dilakukan secara in silico menggunakan bantuan komputer, contohnya virtual screening studies dan molecular docking. BioAssay juga untuk mengevaluasi aktivitas antimikroba dengan cara dilakukan uji in vitro, di mana target siklus hidup bakteri menjadi target dalam pengujian aktivitas antibakteri. Penghambatan pertumbuhan sel planktonik menggunakan diffusion method,
bioautographic method, broad method. Kemudian uji in vivo menggunakan tikus sebagai hewan uji untuk pengujian infeksi secara general maupun spesifik infeksi dengan melihat bacterial load, parameter darah, survival, dan analisis lesi. Penggunaan nanoteknologi juga berperan dalam menghambat pertumbuhan dinding sel, membantu penetrasi ke membran sel, memodifikasi protein esensial, menghambat aktivitas enzim, stres oksidatif, dan yang lainnya. Agen antimikroba dikembangkan menggunakan nanoteknologi seperti nanogel, nanofiber, dendrimer, vesicle, dan micelle untuk memaksimalkan terapi. Nanopartikel perak merupakan penerapan nanoteknologi dalam membantu agen antimikroba untuk meningkatkan efektivitasnya. Salah satunya yang banyak dikembangkan adalah dengan menggunakan senyawa perak atau Ag. Perak memiliki aktivitas antibakteri yang dapat membantu dalam melawan bakteri. Formulasi dalam sediaan nano menjadikan perak lebih poten dalam melawan bakteri. Mekanisme dari perak itu sendiri adalah dalam melawan bakteri, yaitu dengan cara mengganggu dinding sel dan membran bakteri, denaturasi ribosom, mengganggu produksi ATP bakteri, mengganggu membran dengan reaktif oksigen spesies, denaturasi membran, dan mengganggu replikasi DNA. Selain menggunakan perak, dapat dikembangkan nanopartikel menggunakan emas, zinc, besi, dan yang lainnya. Senyawa-senyawa tersebut memiliki aktivitas seperti perak yang dapat meningkatkan aktivitas antimikroba. Green sintesis nanopartikel perak. Perkembangan metode sintesis nanopartikel lebih aman mengarah pada produksi nanopartikel dengan memanfaatkan senyawa bioaktif atau natural product sebagai pereduksi diantaranya dengan enzim bakteri, enzim jamur, dan ekstrak tanaman. Metode itu disebut green sintesis, yaitu sintesis ramah lingkungan yang memanfaatkan metabolit sekunder dari satu tanaman. Metabolit sekunder dilaporkan dapat menjadi agen pereduksi termasuk dalam hal ini senyawa terpenoid, flavonoid, keton, aldehid, asam karboksilat, termasuk juga gugus amino, gugus hidroksil, dan fenolik. Senyawa dari ekstrak telah dilaporkan dapat berperan dalam proses sintesis cepat, agen penstabil, dan pengarah bentuk dalam proses reduksi perak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.